Sini. Nah, ya itu. Ini, Bu. Ya, ya. Nah, untuk kelasnya kan didapat dari banyak kelasnya nih. Jadi buat 6 kelas. Ya. Terus ada umurnya. Umurnya yang paling bawah kan tadi di nilai minimalnya kan 1,6. Nah, untuk data kelas kedua ini ditambahin sama panjang kelasnya. 1. Jadi dari 1,6 ke 2,6 ke 3,6, 4,6 dan seterusnya. Dapatlah ini umur. Terus untuk batas bawah, ini tadi kan ibunya bilang tuh, untuk yang angkanya bulat itu dikurangi 0,5. Sedangkan yang angkanya komanya ada 1 di belakang dikurangi 0,05. Jadi ini umur di sini 1,6 dikurangi dengan 0,05. Jadinya 1,55. Seterusnya untuk ke bawah. Seperti itu. Untuk batas atas, ini batas bawah ditambah dengan panjang kelasnya. Jadi 2,5, 3,55, 4,55, dan seterusnya. Untuk umur atas, ini batas atas ditambahin dengan 0,05. Jadi 2, oh dikurangin ya, Bu? Bukannya ditambahin. Batas atas dikurang 0,05 sama dengan 2,5 kan? Oh iya. Iya betul ini itu. Tapi itu kamu ini betul, benar. Cuman ngomongnya aja salah. Oh ya udah. Ya udah berarti benar. Ya, Lanjut ya. Lanjut. Untuk frekuensinya saya ikut Ibu pakai count if. Kayak cara Jadi bodoh ya. count if count if M9 terus P9. Ini didapat dari data yang sini. Ketemu frekuensinya 4. Untuk yang di bawah di rentang antara 1,6 sampai 2,5 itu ada 4 data. Lalu lanjut dari 2,6 sampai 3,5 itu ada 20 data. Terus 3,6 sampai 4,5 ada 14 dan seterusnya. Nah, lanjut untuk yang katanya dibagusin, kalau kata ibunya dibagusin. Ini emang saya bilang gitu ya? Maaf ya. Iya, katanya suruh nggak ketemu lagi, Cok. Jangan bikin kayak gini, jangan tapi kayak bikin gitu. yang kayak gini. Harus buat yang namanya tabel distribusi frekuensi ini yang bagusnya ini. Nah, iya, itu mah benar tabel sekali. cari-cari kita. Nah, untuk umur Aki dari rentang 1,6 sampai 2,5, batas kelasnya segini. Nilai tengahnya didapat dari M9 mana sih? Ini ditambah ini dibagi 2. Jadi 2 ini 1,6 dan 2,5 itu ditambahin dulu, dibagi 2, ketemu nilai tengah. Frekuensinya didapat dari data yang pertama sini, 4. Jadi sama-sama 4. Nah, untuk frekuensi relatifnya didapat dari 4 dibagi dengan data keseluruhannya ini. Data keseluruhannya ini kan 40 ya. 4 dibagi 40, 0,1. Terus persentase relatifnya itu 10. Jadinya ada dari rentang umur 1,6 sampai 2,5 itu ada 10%. 2,6 sampai 3,5 ada 50%. 3,6 sampai 4,5 ada 35%. Sedangkan 4,6 sampai 5,5 ada 5%. Nah, untuk umur Aki sama frekuensi kumulatifnya ini. Kurang dari 2,5 ada 4. Kurang dari 3,5 ada 24 dan seterusnya. Nah, untuk histogram sama OGIF-nya belum saya buat. Oh, belum dibuat ya? Buat aja sekarang. Kok di stop sih? Saya masih mau lihat. Sekarang live.
Saya tadi Nggak apa-apa, belum coba. bisa buatnya, Bu. Diajarin Coba ya, Bu. share screen lagi. Kita tunjukin Oh, ya, sekalian aduh, latihan. bisa Kunci nggak ya? dari statistik itu berlatih. Kamu sort frekuensinya dan Frekuensi batas ini, kelas. Frekuensi dan batas kelas. frekuensi Frekuensi sama sama batas batas kelas. kelas di sort. Kemudian insert. Yang ini batang ya, itu Bu. yang garis-garis. Nah, ya itu cakep. Terus Nah, yang itu. Pilih aja satu. ini. Ah, itu. Ya. Nah, jadinya Oh kayak gini, Bu. gitu Nggak jadinya. ketahuan itu. Iya, makanya itu saya tidak pintar Mana 4? menggunakan Excel. Coba Bu, seri klik gini, Bu. histogramnya. Klik histogramnya. Klik Ini. batangnya. Klik. Bukan batangnya. Nah, tapi Ini. semuanya nanti ke sort. Gimana tuh, Bu, caranya? Di blok. Klik deh. Nggak usah. Klik aja. Kok satu-satu ya jadinya? Iya, makanya itu, Bu. Saya juga bingung kok nggak Jangan bisa-bisa. diklik 2 Apakah kali. saya Klik sekali. Jangan klik 2 kali. Klik sekali. sama aja, Bu? Kok bisa sih? Kayaknya saya harus ganti Mac dulu deh, Bu. Enggak. Ada yang mau buat histogram? Ada enggak? Stop Itu share tinggal ya. klik kanan. Coba klik kanan deh. Klik kanan. Format data series. Mana dong? Kelihatan saya. Gap width-nya di nolin. Tadi. Gap width-nya di Width-nya nolin di ya, geser 0. samping. Nah, kalau misalnya itu kamu ngeblok semua, gap antara masing-masing diagram batangnya itu bakalan hilang. Ngerti nggak? Atau kamu gini aja, coba blok Iya, tapi satu-satu deh. Klik, tadi terus nyobanya kan klik kontrol gitu. Bisa. Gemes nggak jadinya. bisa, Bu. Ini kayaknya laptop saya yang jelek, Bu. Jadi gini, ya, kamu stop sharing, nanti Oke, gantian siap. saya. Oke, itu udah benar ya cara membuat distribusi frekuensinya. Nah, itu udah benar tadi teman kalian, cuman kurang di histogram. Bentar deh. Nah, nanti ingetin ya kalau udah 10 menit, tinggal 10 menit gitu. Kelihatan nggak? Halo? Kelihatan. Kelihatan ya? Kita hilangin dulu deh ini. Nggak usah. Ini frekuensi yang kalian sort sama batas kelas. Ribet ya. Ini aja deh. Kemudian insert, yang tadi batangnya udah bener. Nah, harusnya sih jadi kayak gini ya dong. Di bawahnya itu kelasnya memperlihatkan batas kelas masing-masing. Nah, ketika saya klik gini, keblok kan semua? Ya nggak? Kelihatan nggak? Kecuali saya klik 2 kali gini. Nah, batangnya cuma 1 kan yang keblok? Ya nggak? Nah, saya juga kurang tahu sih apa yang terjadi dengan laptopnya kamu. Tapi nanti mungkin bisa dicoba lagi. Pasti ada aja gitu yang salah. Kita klik gitu kan. Kemudian gapnya kita kurangin. Gitu. Kemudian garisnya
garisnya ini ya. Kita bedain aja gitu supaya kelihatan. Gitu. Itu caranya. Kalau misalnya di bawah ini menunjukkan kelasnya, kayak berat badannya 45 sampai 52, histogram ini akan ada jaraknya, jadi grafik batang. Jadi ciri khas histogram itu nggak ada jaraknya. Makanya batas atas kelas sebelumnya yang 52,5 ini menjadi batas bawah kelas selanjutnya. Jadi nggak ada jaraknya ya. Terus tadi apa lagi? Terus saya mau buat poligonnya. Klik kanan, select data. Oh iya, ini nih sebenarnya karena kita di Excel ya, sebenarnya kalian bisa membuat manual kan? Ya, manual. Kalau ujian gitu kan pasti buatnya manual kan, pakai penggaris, pakai garisan. Nah, ini di add gitu. Horizontalnya tetap ini. Sampai berapa tuh? 20. Kemudian Y-nya itu. Jadi ada 2 kan. Tapi series yang mau kita tambahkan ini kita pengennya garis gitu. Klik kanan. Kemudian jadiin aja langsung ke line. Ini juga boleh. Gitu. Kayak gitu. Ngerti ya? Yang lain ngerti nggak? Mungkin saja bisa dikulik-kulik lagi itunya, laptopnya. Pasti bisa. Jangan khawatir. Jangan beli laptop baru ya. Besok saya beli Mac aja. Nggak usah, nggak penting. Nah, untuk ojifnya udah buat. Coba sekarang kamu share screen lagi, bikin ojif deh. Mungkin Saya bisa. setelah tidak bisa membuat histogram dan poligon, saya berencana tidak membuat ojif juga. Oh, itu kan 2 hal yang berbeda. Jadi coba jangan menyerah dong. Oke, saya coba lagi ya, Bu. Iya. Sepertinya saya bikin start share screen. Oh, ibunya off dulu, Bu. Oh iya ya, bener. Oke. Oke, siap. Yang lain ada yang nggak berhasil juga nggak? Semua berhasil ya? Bu, nggak berhasil. Kayak Hah? Sadam juga. Kalau ada yang nggak berhasil Kayaknya boleh. Windows emang seperti itu, Bu. Berhasil, Bu. Masa sih? Polygon, Bu, belum ngerti. Oh, yang polygon belum berhasil? Iya. Oh. Coba Sadam ganti cat type-nya itu diganti biar. Oh, mungkin juga ganti chat type. Gimana terus? Line, yang line. Ojif itu line. Udah kamu ituin, udah kamu sort, kemudian line, ya itu. Klik. Nah, kan? Kalau ojif gampang ya. Pasti berhasil. Jadi cuman ojif itu juga ciri khasnya ada titik-titiknya jelas. Jadi coba kamu klik deh line-nya, diklik. Line, klik kanan. Sama data. Nah, ya. Sampingnya. Solid line. Marker. Sampingnya tuh, samping line tuh. Tuh ada tuh marker. Marker, atasnya tuh marker option, built-in. Udah. Ya, kayak gitu. Ciri khasnya kan. Nah, sekarang ini saya setelah saya ingat-ingat, saya kurang mengajarkan ojif negatifnya. Coba kamu buat ojif negatif. Atas. Disuruhnya latihan aja, Bu. Iya, enggak. Kayak ini coba. Ini juga, Bu. Coba buat ojif negatif. Ini umur akinya kategorinya diganti, jadi lebih dari
lebih dari 2,5, 1,6. Lebih dari batas nilai kelas yang bawah kalau ojif negatif. Lebih dari 1,6. Nah, di Ini. bawahnya lebih dari 2,6. Lebih dari 2,6. Lebih dari 2,6. Lebih dari 3,6. Ya, Lebih dari 4,6. 4,6. Lebih dari 5,6. 6,6. 6,6. Nah, dibalik frekuensi kumulatifnya, jangan dulu, yaitu di 4 sama dengan, nggak usah sama dengan, berapa jumlah total? 40 kan, di situ tulis 40. Oh, dibalik gitu ya? Di Ya, sampingnya dibalik. aja? Enggak, ya boleh Ya, di sampingnya. 40, 40, kemudian 40, 38. bukan. Oh, bukan gini. Sabar, masih sabar. 40, tulis 40. 40. Ini yang lebih dari 1,6. Kamu bisa naik lagi nggak ke atas? Saya nggak kelihatan datanya. Nah, sama dengan 40 dikurang 4. Sama dengan? Oh, di sini. Ya, itu 40. Itu 40. Oh, sini bener 40. Di bawahnya 4 sama dengan 40 dikurang 4. 40 dikurang frekuensi si 1,6 sampai 2,5. Oh, 40 dikurang 4 gitu, ngerti? Enggak tahu. Ya, berapa? Berarti ini 36 kan, Nah, Bu? ya. 36. Ya. Terus ini 16. Nah, lanjut 40. Tadi gua 2. Tunggu. Ya, 36, 40 kurang 4, 40 kurang 20. 36 kurang 20. 20, ya, terus lanjut 0 gitu kan. 16 kurangnya. Oh, iya. Siap. Ya. Nah, kayak gitu. Yang Jadi di blok. coba yang ya blok dulu itu sama itu. Kemudian insert line kayak ojif tadi biasa. Nah, itu. Enggak. Tidak keluar. Kok nggak keluar? Emang Windows ini sepertinya bermasalah. Nggak ada ya? Kayaknya Windows saya yang palsu deh, Bu. Makanya jadi kayak gini. Oh, palsu. Nah, Iya, itu iya. mungkin. Jadi pasti kan kalau teman-teman coba lihat ojifnya. Bawa ojif kamu yang biasa. Ke atasin deh ojifnya. Ojifnya ke atasin. Ke atasin Sini, dikit, sini. saya mau lihat datanya yang kumulatif negatif. Nggak usah segede itu juga kali. Ini. Kecil. Oh, kurangin lagi. Nah, kalau di sebelah sini adalah lebih dari, nah misalnya ini kan lebih dari 1,6. Ntar titiknya di mana? Di atas kan, 40 kan? Ya nggak? Nah, mulainya dari 40, kemudian lebih dari 2,6-nya nanti 36 titiknya. Terus seperti itu sampai gitu. 0. Oke. Kalau yang ininya nggak usah manual aja, Dan. Coba deh. Kamu 40, 36 itu kamu manual ya? Jadinya dia nggak ada. Coba 40. Bawahnya 40. Ya coba di situ deh samping. Mbak, ya udah dah, terserah dengan 40 di bawahnya sama dengan 40 dikurang 4. 40 dikurang yang data. Jangan 40 dikurang data yang tadi. 40 dikurang sort data yang tadi dong. Nah, itu atas lagi. Atas. Salah. Maaf, Pak. Maaf, Bu. And Jangan marahin saya, Bu. enggak dong. Saya memang suka meledak-ledak. Nah, terus sort, enggak usah. Tarik aja ke bawah. Ini. Enggak usah. Oh. Escape dulu. Iya, Bu. Bawahnya enggak. Ya, tarik dulu. Kok jadi Tapi jadi gini. salah Bu. itu? Bentar. 20. Iya, sepertinya. Oh ya, bener nih. Coba.
20. Enggak. Kemudian itu dikurangin 18. Harusnya udah 0 di bawah situ kayaknya. Ah iya benar, N. Harusnya gini. Benar-benar itu. Nah, bukan. bukan. Oh iya Ini benar. soalnya jadinya 20. Oh iya iya iya. Benar-benar. Oke. Gimana? Sama dengan atasnya, dengan atasnya dikurangin kurangin 20. ini. Nah, itu. Tarik. Terus sama dengan ini kurangin ini. 14. Oke, sama dengan atas, ini ya, kurangin ini. Ini. Sama dengan ini kurangin ini. Sama ya. Oke. Kita coba lagi ya, Bu. Jadi tertarik kan? Enggak juga, betul. Saya sungguh sama saja, Bu. Ini kayaknya laptopnya saya yang jelek, Bu. Tapi kalian harus tahu lah ya, begitu caranya. Begitu caranya ya. Iya. Mungkin ada sesuatu di laptopnya Sadam sehingga sedemikian sehingga seperti itu. Nah, sekarang latihan 2. Siapa yang latihan 2 mau kerjain? Izin Bu. Udah. Siapa tuh? Udah itu waktunya udah kurang dari 5 menit lagi Bu. Oh 5 menit lagi ya. Iya. Oh ya udah. Oke. Nah sedikit ya. Yang latihan 2 udah ada yang kerjain belum? Udah, Bu. Nah coba. Gampang kan? Siapa tuh? Mufti Al-Ardi. Nah, cakep malahan dia. Coba lihat latihan 1 kamu kayak Sadam nggak histogramnya? Saya belum malah, Bu. Oh belum. Ya udah latihan 2. Oke, coba terangin gimana caranya ngisi titik-titik yang kosong. Oh tadi titik-titiknya nggak dimerah-merahin ya? Oh iya. Yang kosong tadi itu. Oh ini sih. Bentar. Yang ini. Yang ini. Ini. Aduh. Gak apa-apa, santai aja. Walaupun kurang 5 menit, sudah saya tutup. Aduh, lupa tadi Bu yang mana aja. Emang nggak pakai rumus ya? Tunggu saya buka punya saya. Oh. Saya lihat yang kosong. Yang kosong itu B3, kemudian B6 sampai B8. Ya, sudah. Kemudian seluruh yang C kecuali C8. Seluruh yang C kecuali C8. Kemudian seluruh yang D kecuali D3. Kemudian seluruh yang E kecuali E7. Berarti yang ditandain kalau enggak yang tidak kosong aja. Oke, yuk jelasin. Ini ya, Bu. Ya. Gimana tuh? Sebenarnya karena dari rumus yang sebelumnya itu kan misal tadi itu ini diketahui kan frekuensinya adalah 20. Untuk mencari F relatifnya kan frekuensi dibagi sama ininya jumlahnya. Jadi semuanya ketemu, yang udah diisi ini semuanya ketemu 0,12 terus 0,2. Kemudian yang 0,5 ini tinggal dibalik aja ke 50. Oh iya, betul. Terus kemudian kan di sini tertulis 50 F kumulatif positifnya.
F kumulatif positifnya 50, berarti total dari 50 itu ada 20 di sini, jadi yang kedua ini 30. Kemudian 30 ini dimasukkan ke F relatifnya 0,03. Kemudian untuk mencari F kumulatif bawahnya tinggal di sum. Terus kemudian Udah, escape aja. Terus tinggal ini juga di sum. Ya, Kemudian sampai ke akhir. saya ke sini dulu. Ini kan udah ketemu 5. Kemudian yang jelas F kumulatif akhirnya 1000. Nah, sedangkan di sini ini pasti 50. F kumulatif negatifnya 50. Kemudian kalau diketahui ininya 300, berarti 300 itu udah termasuk 50, di sini 250. Oh iya, betul. Kemudian sudah diketahui semua, hanya yang kosong cuma tinggal yang 70 sampai 79, itu sisanya 330, kemudian ketemu semuanya. Udah, ini tinggal di jumlah, cari F kumulatif positifnya, negatifnya tinggal kebalik. Balik ya. Oh ya. Oke, benar ya. Kemudian nilai tengah. Coba nilai tengahnya disort. Oh iya, 30, 39. Ya benar. Batas kelasnya benar. Terus kamu pakai Mac nggak? Enggak, Bu. Oh enggak kan? Mau bilang tuh sama Sadam. Dia nggak pakai Mac, kok bisa tuh histogramnya. Benar ya, jadi seperti itu. Ini adalah salah satu contoh soal UTS tahun lalu seperti ini. Kemudian nanti ada misalnya disuruh cari jika yang lolos adalah 150 orang, tentukan misalnya nilai terendah yang akan diambil seperti itu. Itu contohnya soal. Tapi nanti yang seperti itu akan saya tunjukkan di minggu depan. Nah, sekarang teman-teman kan kalau ujian offline nggak pakai Excel ya. Nah, mungkin minggu depan sediain kalkulator kayak gini nih. Oke. Minggu depan kita menghitung min, median, modus, desil, persentil kayak gitu. Sebenarnya kalau di ujian boleh pakai kalkulator kayak gini. Ya, mungkin kalau misalnya beneran masuk akan pakai Excel, tapi ntar saya kasih tahu via Excel-nya juga. Udah, itu aja. Ada pertanyaan lagi nggak? Bu, mau bertanya sedikit, Bu. Iya. Yang soal OGIF tadi itu kan batas, kalau nggak salah batasnya lebih dari nilai dari batas bawahnya ya, Bu ya? Kalau yang negatif. Ya, nah itu harusnya lebih dari sama dengan atau lebih dari ya, Bu? Kalau misalkan lebih dari, oh ya benar lebih dari. Tapi apa pakai batas bawah? Oh iya boleh. Lebih dari sama dengan. Tapi enggak, kalau OGIF itu kita ngebikinnya tuh lebih dari batas bawah. Sama kayak itu kan kurang dari kan? Tunggu dulu, saya lihat ya. Teorinya sih ini kurang dari dan lebih dari. Jadi kalau OGIF OGIF positif itu kurang dari batas nilai kelas atas, OGIF negatif itu lebih dari batas bawah. Nah, bukan pakai tanda sih dia, pakai kata-kata biasanya. Jadi teman-teman coba lihat distribusi frekuensi yang untuk OGIF di buku itu pakai kurang dari. Jadi nggak ada tanda kurang dari sama dengan sih. Gitu. Tapi memang iya ya, kalau saya pikir berarti nggak masuk nanti si 1,6-nya ya. Apa mungkin ini ya, Bu? Lebih darinya itu
batas atas kelas sebelumnya ya, Bu. Nanti saya cari referensi yang lain ya. Mungkin ada yang bilang kayak gitu. Sementara kalau referensi saya di buku itu hanya pakai kurang dari dan lebih dari gitu. Dan itu pakai kata-kata. Ntar saya jawab lagi. Kalau mungkin ada buku lain yang berkata seperti itu. Ya, terima kasih, Bu. Masuk akal sih, masuk akal. Jadinya data yang paling kecil nggak masuk ya. Oke, ada lagi? Udah ya. Jadi pertemuan 2 saya akhiri. Teman-teman bisa latihan mengerjakan soalnya. Dikerjain semua ya, soal 1 sama 2. Semoga histogramnya jadi, khususnya untuk Sadam. Oke, ya, saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada pertanyaan bisa ke WhatsApp. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Ya. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.